Kecurangan-kecurangan apa aja nih ya yang kira-kira terjadi di UTBK? Emang ada ya Kak kecurangan kayak gitu? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kalau kalian itu tahu bahwa sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu banyak banget yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan untuk bisa lolos di UTBK. Kalian udah harus antisipasi ya, jangan sampai terhasut ataupun diiming-imingin dengan joki dan lain-lainnya. Lakukan aja yang terbaik gitu buat diri kalian sendiri. Jangan terhasut dengan hal-hal seperti itu. Biasanya kecurangan-kecurangan ini terjadi di prodi-prodi favorit tuh, yang istilahnya anaknya biasa-biasa aja, nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi mau masuk ke prodi favorit yang itu mungkin saingannya banyak dan dia mungkin sadar diri bahwa dia itu nggak sanggup buat masuk ke situ. Kalau kayak gitu kan resikonya nanti pada saat perkuliahan malah dia tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, dan itu akan jadi efek yang lebih besar pada saat perkuliahannya. Makanya mendingan realistis aja deh. Karena kecurangan-kecurangan ini yang paling pertama itu adalah kecurangan dalam menyontek. Jadi berdasarkan dari informasi yang ada di Kompas, itu dikasih tahu bahwa di tahun 2021 ada sebanyak 191 orang itu malah menyontek pada saat UTBK. Dia tengok kanan kiri, dia tanya sama teman-teman di sampingnya. Jadi mendingan pada saat kalian itu UTBK nanti jangan tengok-tengok kanan kiri ya. Bisa jadi pengawas itu langsung datang mau nyamperin kalian, dan itu malah bikin kalian grogi dalam menjawab soal. Jadi jangan ngobrol-ngobrol juga sama samping kanan kirinya. Mendingan kamu bener-bener fokus untuk ngerjain soal UTBK-nya, sehingga kamu juga nggak dituduh untuk melakukan contek ataupun kecurangan seperti ini. Oke, kecurangan yang kedua itu adalah memotret soal FHR hari pertama. Wah, nah itu harus hati-hati kalau misalkan bentuknya adalah potretan soal. Kalau sampai ketahuan sama pengawas UTBK-nya, itu bisa ditindak tegas terkait itu. Bahkan akan dibuat juga berita acara perkara, yang itu kamu malah akan didiskualifikasi, bahkan kamu nggak bisa ikut ujian mandiri di PTN manapun. Jadi mendingan jangan sampai kamu ngelakuin hal kayak gini. Kamu fokus aja mengerjakan soal, dan kalau memang kamu tahu tipe soalnya seperti ini ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh untuk memotret soal-soalnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membawa ponsel. Nah, biasanya membawa ponsel ini sebagai sarana komunikasi nih, atau dia itu naruh earphone gitu di telinganya, kan nggak ketahuan atau nggak kelihatan sama pengawas. Kalau misalkan kamu malah pakai earphone, entah itu kamu pakai kerudung atau rambut kamu panjang buat nutupin earphone-nya, itu harus hati-hati ya. Bisa jadi pengawas itu tahu dan malah langsung ngediskualifikasi kamu. Padahal mungkin kamu nggak maksudnya dipakai pada saat ujian, atau mungkin sebelum ujian sambil iseng-iseng dengerin lagu atau apa buat menenangkan diri gitu ya nggak apa-apa. Tapi jangan dipakai pada saat nanti kalian itu mengikuti ujian, karena bisa jadi pihak panitia atau pihak pengawasnya itu akan melihat kamu pakai itu untuk alat komunikasi pada saat kamu mengerjakan soal UTBK, dan itu malah jadi tindakan kecurangan yang berakibat fatal. Selain kamu juga dapat didiskualifikasi, kamu juga tidak dapat mengikuti ujian PTN manapun, dan bahkan bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian yang keempat ini menggunakan alat bantu dengar. Nah, kalau di sini versinya itu pura-pura menjadi tunarunggu. Jadi seakan-akan tidak mendengar. Jadi dia pakai alat bantu pendengaran. Ini terjadi pada tahun lalu di 2022 sebelumnya. Peserta ini ada 4 orang, dan memang dia itu memilih jurusan favorit yaitu kedokteran. Kemudian dia itu pakai cara seperti itu. Dia pakai alat bantu dengar dan dia pura-pura
tunarunggu gitu ya, tidak dapat mendengar. Itu akan bahaya banget, akan fatal banget karena setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara itu begitu ketat. Ada metal detektor juga di sana. Jadi tidak bisa sembarangan kamu masuk ke lokasi ujian dengan langsung masuk gitu aja. Harus ada pengecekan dan pemeriksaan secara lebih detail oleh pihak panitianya. Ini tuh terjadi di tahun lalu di bulan Mei 2022 dan dislokasinya itu ada di lokasi ujiannya UNJ. Jadi kalau mungkin kamu bisa ngecek-ngecek beritanya ya, karena itu juga kakak dapat dari berita-berita dari Kompas dan dari berita-berita ternama, itu ada yang mengalami hal seperti itu. Selain itu, lokasi ujian yang ada di Unhas itu juga pernah mengalami kecurangan. Bahkan peserta ini pengen masuk ke kedokteran Unhas sampai dia itu melakukan penyogokan ke pihak panitia pengawasnya. Dia melakukan penyogokan dan dia melakukan itu juga, naruh earphone juga tuh buat alat komunikasi untuk mengetahui kunci-kunci jawaban di soal-soal UTBK tersebut. Nah kalau itu mah udah jelas-jelas ya, dia berani banget sampai ngiming-ngimingin uang ataupun melakukan penyogokan ke pihak pengawasnya. Ya itu udah jelas-jelas dia akan segera didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti ujian UTBK saat itu. Jadi buat kalian yang memang mau ngejar prodi impian kalian, itu lakukan yang terbaik aja yang bisa kalian lakukan dan realistis juga dengan skor yang kalian dapatkan. Jangan sampai kalian itu memaksakan banget kalian itu harus masuk ke kedokteran sampai melakukan tindakan-tindakan kecurangan seperti yang kakak jelasin sebelumnya. Hati-hati ya. Mendingan kamu tuh berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan skor yang kamu dapatkan, sesuai dengan kemampuan kamu. Karena itu nanti juga akan berpengaruh kepada perkuliahan kamu. Kalau misalkan kamunya juga melakukan tindakan kecurangan-kecurangan seperti itu, nanti malah pada saat perkuliahan kamu gak kuat dan bingung sama pelajarannya, malah jadi ke DO juga gitu pada saat kamu kuliah. Makanya jadi daripada kayak gitu, mendingan kamu lakukan yang terbaik aja yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi UTBK 2023 kali ini. Jangan pantang menyerah, tunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan dan fokus dalam belajar serta target yang kamu impikan untuk mendapatkan jurusan-jurusan yang kamu pengenin banget, karena ini semua terkait dengan masa depan kamu. Jadi semangat buat semuanya, lakukan yang terbaik dan fokus dalam mengerjakan ujiannya. Sampai sini aja dulu video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!